lagi sama Theo. Jadi sekarang aku mau sharing-sharing sama kalian. Soalnya kan tahun 2020 mau selesai kan. Jadi aku akan berbagi satu cerita sama kalian yang semoga saja menginspirasi gitu ya kan. Jadi di awal, aku mau cerita sedikit nih awalnya. Tahun 2020 itu aku lagi baca satu buku. Jadi buku itu adalah namanya The Bullet Journal, karyanya si Carol. Jadi bukunya itu ada di sini di Kindle ini. Jadi dia tuh bercerita tentang satu orang yang namanya Sandy. Dia ada disorder, ada kelainan gitu dalam attention disorder. Nah terus karena kelainannya dia itu, dia merasa stres gitu ya kan. Terus dia mencoba menuliskan semua apa yang ada di pikirannya ke dalam satu tulisan, yaitu bullet journal. Jadi di buku ini diceritakan gimana jurnal yang bagus itu, dan terus dijelaskan juga efeknya itu apa untuk pikiran kita, untuk mental kita gitu. Jadi karena itu aku memulai untuk menulis jurnal itu di Januari 2020. Nah jadi jurnal pertama aku itu yang ini. Jadi ini kayak buku biasa sih. Dulunya tuh aku benar-benar nggak ada displaynya. Jadi Januari itu aku awalnya tuh baca-baca buku itu kan mulai dari Desember. Jadi aku mulai Januari itu tanggal 10. Jadi ini kelihatannya biasa aja, nggak ada displaynya, nggak ada apa-apanya. Nah jadi ini seperti ini sampai bulan Maret 2020. Jadi kan gimana ya, jadi 2020 ini kan dia Januari, Februari corona ya kan. Jadi bulan-bulan lain itu nggak ada. Jadi si bullet journal ini membantu aku lebih lebih aware lah dengan mentalku gitu. Soalnya kan banyak orang yang stres, banyak yang macam-macam lah, penyakit jiwa gara-gara harus di rumah gitu. Jadi kita harus butuh satu aktivitas yang membuat kita lebih menolong kita untuk aktif tapi juga senang di rumah gitu. Jadi si bullet journal ini benar-benar menolong aku. Udah setelah itu ini kan 3 bulan nih aku di buku biasa. Di buku biasa ini aku gara-gara udah seneng nulis, jadi aku pindah ke jurnal berikutnya di bulan April. Aku pakai yang ini. Jadi di April itu aku punya temanya seperti ini. Seperti ini. Jadi aku udah mulailah kreatif ya kan. Ada April, ada displaynya, terus ada kalendernya, ada habit trackernya, ada mood tracker, ada financial report, ada monthly goals, weekly goals, favorite of the month. Jadi aku dulu rajin banget tuh April udah buat ininya. Terus untuk yang Mei-nya ini temanya udah mulai summer gitu ya kan. Jadi ini habit trackernya aku mulai berkembang lah ya kan. Terus ada financial report, ada favorite of the month. Ini mulai hariannya. Terus Juni. Nah di Juni aku mulai berkreasi dengan cat warna, cat air warna. Jadi Juni aku ini gambar gitu kan, aku cat, terus aku tempelin di sini. Ya seperti biasa ada kalender, ada mood tracker, finansial, monthly, ada habit tracker juga ada favorite of the month. Ya, terus ini semuanya ini pakai pena warna-warni. Nih. Jadi bulan Juli, nah bulan Juli kebetulan Juli Agustus aku tinggal di Tirol. Jadi semua peralatan tulis aku itu ada di Wina kan. Jadi aku cuman punya yang seadanya. Jadi aku gambar ini karena aku di Tirol kan banyak gunung. Jadi aku tulis aja gunung gitu. Terus ya seadanya banget, ada monthly log-nya, ada goals-nya, ada favorite of the month, financial report, habit tracker. Ya ini hariannya aku stiker-stikerin. Dan juga Agustus aku belum punya peralatan aku yang biasa, jadi Agustusnya begini doang. Terus ada monthly log, habit tracker, dan favorite of the month. Jadi di Agustus ini aku bener-bener kayak jenuh gitu sih
di Agustus itu aku lagi seneng-senengnya menulis buku. Jadi aku gimana ya, kurang memanage waktunya untuk nulis. Jadi aku kayaknya kebanyakan nulis ke buku. Jadi waktu mau nulis lagi ke jurnal, aku udah capek sendiri gitu. Jadi aku di Agustus ini nggak begitu banyak nulis sih, jujur. Nah setelah itu di Agustus nih, ini udah habis. Si jurnal aku ini udah habis Agustus. Jadi aku belum beli lagi yang baru kan. Jadi aku pindah lagi ke jurnalku yang ini. Jurnal ini masih ada tuh, cuman karena kemarin kepikirannya kan buku biasa gitu, jadi nggak enak gitu nulisnya, makanya aku tinggalin dan pindah ke buku yang jurnal sesungguhnya. Jadi aku September jadinya mulai lagi di sini. Ini dia September. Nah September ini temanya aku kembali lagi ke Kota Wina gitu ya kan. Jadi inilah temanya 2020. Seperti biasa aku ada kalender, ada monthly goals, ada favorite of the month, habit tracker, sama seperti nih. Jadi September ini aku bener-bener lost gitu, nggak begitu banyak nulis. Sama seperti alasan yang bulan Agustus aku nulis buku, terus aku kayak males gitu nulis jurnal gitu. Terus juga di September aku mulai kuliah, jadi kayak waktunya itu banyak yang nggak bisa keatur gitu, jadi kebanyakan yang harus aku lakukan. Jadi aku si jurnal aku tinggalin bentar, kadang aku tulis, kadang aku nggak tulis gitu. Nah ini September, di September aku udah beli jurnal baru ini. Jadi di Oktober itu kan temanya ada kurbis, ada pumpkin gitu kan. Jadi aku buat Oktober 2020. Terus Oktober ini aku bener-bener padat sekali dengan belajar. Terus ini goals of the month, financial report, habit tracker, semuanya masih aku pertahanin log-log yang aku mulai di bulan April. Tapi bedanya itu aku di habit trackernya ini lebih banyak. Jadi aku udah bagi dari personal development, dari health, dari self care, relationship, terus ada juga personal branding. Ya gitulah, aku tambahin lognya. Di bulan selanjutnya November, jadi aku kemarin tuh ngunjung museum, terus aku terinspirasi sama karyanya si Picasso gitu kan. Jadi aku cat lagi pakai cat air, terus aku tempelin di sini. Nah di bulan November ini aku sebenarnya banyak juga sih kegiatan, cuman di sini aku nggak tulisin, aku lebih detailnya itu masukin ke hariannya ini. Terus masuk ke bulan Desember, bulannya Natal. Jadi karena Natal aku buat si rangkaian Natal ya kan. Terus di sini aku udah mulai buat kalender yang online. Goalsnya ada favorite of none. Jadi aku di Desember mulai minimalis. Terus habit tracker seperti biasa, log-lognya masih sama. Jadi aku di Desember juga mulai ada ide untuk bisnis, jadi aku tulis aja di sini gitu. Jadi 1 tahun berjurnal Ria itu rasanya menenangkan sekali. Jadi kalau aku itu lagi mumet gitu, banyak pikiran gitu kan, caraku itu untuk untuk mengosongkan yang ada di otak itu ya dengan jurnal ini, dan sangat membantu untuk tetap sehat mental lah kalau dibilang. Kalau enggak, aduh ya ampun, aku sebagai ekstrovert ya kan, orang yang harus keluar, yang bertemu teman biar dapat energinya gitu. Terus waktu lockdown atau waktu corona harus dikurung di rumah itu pasti stres banget sih kalau jujur. Tapi ya dengan adanya ya online meeting juga membantu sih, sama journaling ini juga membantu gitu. Jadi kita kayak punya teman yang bisa cerita, yaitu diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita bisa evaluasi apa yang bisa kita perbaiki gitu. Nah aku baru selesai baca jurnal aku ini dari Januari, dan aku ini kayak terharu gitu. Ternyata banyak hal-hal kecil yang detail yang aku tulis di dalam. Terus kalau sebenarnya aku nggak nulis ini, aku nggak bakal kepikiran, nggak bakal ingat, oh aku pernah dapat ini ya dari si ini, terus oh aku pernah ngalamin ini ternyata gitu. Jadi semuanya tuh nggak bisa bakalan kerekam ke memori gitu. Jadi dengan tulisan ini aku bisa mengingat-ingat lagi memori yang terjadi 2020 gitu. Jadi aku menyarankan teman-teman kalau senang gitu kan berbagi, ya berbagilah sama dirimu sendiri dengan tulisan ini gitu. Jadi
ini sangat membawa dampak positif sih untuk aku gitu pribadi. Jadi aku juga pengen teman-teman juga kalau mau ya kan juga bisa buat seperti yang aku buat. Ya segitu dulu ya cerita-cerita aku. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang bullet journal, kalian tulis aja di komentar. Kalau kalian suka sama video ini, kalian like, share sama orang-orang yang menurut kalian bisa menginspirasi gitu. So, thank you for watching. See you in my next video. Dadah!